teman-teman mahasiswa, selamat datang di video pembelajaran tentang anggaran tenaga kerja. Sebagai contoh profesional di masa depan, memahami cara mengelola anggaran tenaga kerja adalah keterampilan yang sangat penting. Dalam dunia nyata, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, terutama tenaga kerja. Pada video ini, kita akan mempelajari konsep dasar anggaran tenaga kerja, bagaimana cara penyusunannya, dan mengapa hal ini menjadi komponen penting dalam perencanaan bisnis. So, siapkan catatan kalian, dan mari kita mulai perjalanan pembelajaran kali ini. Definisi anggaran tenaga kerja. Pengertian dasar dari anggaran tenaga kerja adalah merupakan rencana keuangan yang mencakup estimasi biaya untuk pembayaran tenaga kerja dalam suatu periode tertentu. Dan tujuan dari penyusunan anggaran ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran karyawan. Dalam perusahaan atau organisasi, terdapat dua kelompok tenaga kerja. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan jenis pekerjaan, status, atau karakteristik. Pertama, tenaga kerja langsung. Direncanakan dalam anggaran tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi perusahaan, dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung, direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Tenaga kerja yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi perusahaan dan biayanya dikaitkan dengan biaya overhead pabrik. Selanjutnya dari kategori biaya. Untuk tenaga kerja langsung, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja ini merupakan biaya variabel. Sedangkan tenaga kerja tak langsung, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja ini merupakan biaya semi variabel. Selanjutnya kategori biaya. Untuk tenaga kerja langsung, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja ini merupakan biaya variabel. Sedangkan tenaga kerja tak langsung, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja ini merupakan biaya semi variabel. Tempat kerja. Tempat kerja untuk tenaga kerja langsung, kegiatannya dapat dihubungkan dengan produksi akhir. Sedangkan tenaga kerja tak langsung, kegiatannya tidak harus selalu di dalam pabrik, tetapi dapat di luar pabrik. Baiklah, kita fokus ke tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aktivitas produksi dan operasional. Selain itu, tenaga kerja langsung penting karena 1. Adanya keterlibatan langsung dalam proses produksi. 2. Dia berpengaruh terhadap kualitas produk. 3. Efisiensi dan produktivitas. 4. Dapat mengendalikan biaya. 5. Adanya fleksibilitas operasional. Dan 6. Berkontribusi langsung terhadap inovasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tenaga kerja langsung. Kebutuhan tenaga kerja. Pencarian atau penarikan tenaga kerja. Latihan bagi tenaga kerja baru. Evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. Gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. Dan terakhir adalah adanya pengawasan tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan, terutama dalam sektor yang bergantung pada sumber daya manusia. Beberapa komponen utama anggaran tenaga kerja. 1. Ada gaji dan upah, yang merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada karyawan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah mereka lakukan selama periode kerja tertentu. Selanjutnya ada tunjangan dan insentif, merupakan tambahan kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang bisa berupa uang atau manfaat lain untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Ada biaya pelatihan, yaitu dana yang dialokasikan untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui berbagai program edukasi dan pengembangan. Dan terakhir adalah alokasi bonus, merupakan dana tambahan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan pencapaian kinerja untuk penghargaan dan motivasi. Beberapa pendekatan dan metodologi anggaran. Pertama, metode zero-based budgeting. Pendekatan yang memerlukan setiap unit kerja mulai anggaran dari nol dan membenarkan setiap pengeluaran yang direncanakan tidak berdasarkan anggaran sebelumnya. Ada metode incremental budgeting. Pendekatan ini menggunakan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar dan menambah perubahan untuk anggaran tahun mendatang. Seringkali hanya sedikit penyesuaian yang dilakukan. Dan terakhir, ada proyeksi pengeluaran berdasarkan tren. Memproyeksi pengeluaran berdasarkan data historis dan tren yang ada untuk merabalkan kebutuhan anggaran tenaga kerja di masa depan. Pengelolaan anggaran merupakan bagian penting dalam manajemen keuangan, tetapi seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Berikut beberapa tantangan utama dalam pengelolaan anggaran. Satu, adanya keterbatasan dana. Setiap organisasi sering menghadapi keterbatasan dana
yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam memberikan fasilitas dan dukungan yang memadai bagi tenaga kerja. Ada fluktuasi kebutuhan tenaga kerja. Nah, ini adalah permintaan tenaga kerja yang dapat berubah-ubah berdasarkan variasi musiman dan kondisi pasar yang mempengaruhi stabilitas anggaran tenaga kerja. Ada juga regulasi ketenagakerjaan. Regulasi ketenagakerjaan yang ketat dan berubah-ubah mengharuskan organisasi beradaptasi secara kontinu yang dapat memberatkan anggaran. Olehnya itu, pengelolaan anggaran yang efektif membutuhkan keseimbangan antara perencanaan strategis, pemantauan yang disiplin, dan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan. Optimalisasi anggaran bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya keuangan secara maksimal, meminimalkan pemborosan, dan meningkatkan efisiensi. Berikut adalah solusi utama untuk mengoptimalkan anggaran tenaga kerja. Pertama, pemanfaatan teknologi. Penggunaan perangkat lunak, manajemen keuangan, dan SDM dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan mengurangi biaya operasional secara signifikan. Kedua, ada strategi pengembangan sumber daya manusia. Menyusun dan menerapkan program pelatihan dan pengembangan karyawan yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya turnover atau pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketiga adalah optimasi pengeluaran non-gaji, melakukan review dan penyesuaian sistematis terhadap pos pengeluaran non-gaji, seperti tunjangan dan fasilitas kerja, untuk menemukan ruang penghematan tanpa mengorbankan kualitas kerja. Dengan pendekatan yang terencana dan disiplin, optimalisasi anggaran dapat membantu organisasi mencapai keberlanjutan keuangan dan daya saing yang lebih baik. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh kasus. PT Jelita sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2004 dengan data yang tersedia untuk keperluan tertera pada slide, di mana perkiraan penjualan untuk produk X 30.000 unit, Y 50.000 unit, dan Z 20.000 unit. Data mengenai persediaan unit. Untuk produk X, persediaan awalnya 6.000, persediaan akhir 8.000. Produk Y, persediaan awal 15.000, dan persediaan akhir 11.000. Produk Z dengan persediaan awal 8.000 dan persediaan akhir 10.000. Selanjutnya, standar kerja dalam satuan DLH. Keterangan untuk produk X, Y, Z di Departemen A masing-masing sebesar 2 DLH. Untuk Departemen B, produk X1 dan produk Z 1 DLH, sedangkan produk Y 2 DLH. Departemen C, untuk produk X4, produk Y 3 DLH, dan produk Z 2 DLH. Upah tenaga kerja per DLH, Departemen A sebesar Rp3.000, Departemen B sebesar Rp5.000, Departemen C sebesar Rp2.000. Oke, mari kita menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2004. Terlihat di keterangan ada produk X, Y, dan Z. Oke, kita menghitung produk X. Penjualan sebesar 30.000. Namun persediaan akhir itu tersedia 8.000. Sehingga tersedia sebesar 38.000. Karena 30.000 ditambah 8.000. Namun di persediaan awal itu tersedia 6.000. Sehingga yang harus diproduksi adalah sebesar 32.000. Diambil dari 38.000 dikurang 6.000. Dengan cara yang sama, kita mendapatkan hasil untuk produk Y dan produk Z sebesar 46.000 unit dan 22.000 unit. Selanjutnya mari kita membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2004. Oke, tadi setelah kita menghitung berapa kuantitas produk masing-masing yang harus diproduksi untuk produk X, Y, dan Z, sekarang kita mengalihkan langsung dengan standar jam kerja masing-masing departemen, seperti yang tertera keterangan di soal sebelumnya. Produk X sebesar 32.000 produksi dikali dengan standar jam kerja per tenaga kerja atau dengan satuan DLH 2 jam, menghasilkan 64.000. Produk Z 46.000 dikali 2 92.000. Produk Z 22.000 dikali 2 sama dengan 44.000. Sehingga jumlah anggaran jam kerja untuk Departemen A sebesar 200.000. Departemen B dan Departemen C dengan cara yang sama kita mendapatkan hasil anggaran kerja 146.000 dan Departemen C 310.000. Total anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2004 dengan satuan DLH sebesar Rp656.000. Selanjutnya mari kita membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2004.
Nah, tadi setelah kita mendapatkan jumlah anggaran jam kerja untuk jenis produk X, Y, Z dengan satuan DLH, produk X 64.000, produk Y 92.000, dan produk Z 44.000. Tinggal kita kalikan dengan tingkat upah pada masing-masing departemen. Departemen A misalnya, produk X dengan tingkat upah 3.000, produk Y dengan tingkat upah 3.000, produk Z dengan tingkat upah 3.000. Sehingga kita peroleh jumlah anggaran biaya tenaga kerja untuk Departemen A sebesar 600 juta. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari berapa anggaran biaya tenaga kerja untuk Departemen B dan Departemen C. Departemen B sebesar 730 juta, Departemen C sebesar 620 juta. Sehingga total anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2004 sebesar 1.950 juta rupiah. Demikianlah pembahasan kita mengenai anggaran tenaga kerja. Dari materi ini, kita telah memahami pentingnya anggaran tenaga kerja dalam perencanaan keuangan dan operasional suatu organisasi. Dengan menyusun anggaran tenaga kerja yang efektif, perusahaan dapat memastikan efisiensi, produktivitas, dan pencapaian target yang optimal. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dan tetap semangat untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.